guys, perkenalkan nama saya Yohana Aprila Kartini Suciryadi. Saya mahasiswi aktif semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyadharma Perdana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bab 5, yaitu pandangan individual konsumen. Bab 5. Pandangan individual konsumen. Pada bab kali ini, saya akan menyampaikan 4 bagian subbab. Yang pertama, persepsi. Kedua, kepribadian. Ketiga, pembelajaran, memori atau ingatan, dan pemikiran. Subbab yang keempat, motivasi. Subbab yang pertama, persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaaannya. Nah, persepsi ini juga adalah proses seorang individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan, dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu itu berada, yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman. Proses terjadinya persepsi, di sini ada 4 tahap. Yang pertama, proses fisik, di mana proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia. Tahap yang kedua, proses psikologis, merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor atau alat indera kita melalui saraf-saraf sensorik. Tahap yang ketiga, proses psikologik, merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima oleh reseptor. Tahap yang keempat merupakan hasil yang didapat dari proses persepsi, yaitu berupa tanggapan dan perilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, orang yang diamati. Setiap individu berusaha membuat penilaian terhadap tingkah laku orang yang diamati. Dengan memberikan pelatihan pada orang tersebut, seringkali individu tidak menyadari faktor yang mempengaruhi penilaiannya. Status dan kedudukan dengan orang yang diamati secara sadar atau tidak seringkali mempengaruhi perilakunya dalam hubungan dengan orang lain. Faktor yang kedua, situasi. Aspek-aspek dari situasi seperti kebiasaan, pekerjaan, dan atribut-atribut lain yang melekat pada diri seseorang yang melakukan persepsi akan mempengaruhi pengamatannya terhadap objek, situasi, atau manusia lainnya. Oleh karena itu, masing-masing individu mempunyai persepsi yang berbeda dalam mengamati lingkungannya. Faktor yang ketiga, pengamat persepsi juga dipengaruhi oleh kondisi individu dari si pengamat. Salah satu aspek internal yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah faktor kebutuhannya. Seseorang cenderung mengarahkan perhatiannya pada hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Faktor yang keempat, persepsi diri. Untuk memahami perilaku orang, seseorang harus mengerti bagaimana ia mengamati dirinya. Dinyatakan sebagai gambaran mental mengenai apa pendapat kita tentang diri kita. Konsep diri tentu saja unik, tetapi juga bersifat menetap dalam diri individu, sehingga individu cenderung mempunyai gaya hidup sendiri yang khas, bereaksi, berpikir, dan bertindak dengan cara tertentu yang membedakannya dengan orang lain. Faktor yang kelima, persepsi diri dan pengamatan terhadap orang lain. Dengan mengenal dan memahami diri sendiri, memudahkan kita untuk memahami orang lain dengan tepat dan lebih sedikit membuat kesalahan menilai orang lain. Bila seseorang mau menerima dirinya sendiri, maka ia cenderung dapat melihat aspek-aspek positif dari orang lain yang berarah dan yang akan memperluas pandangannya dalam melihat dan memilih orang lain. Subbab yang kedua, kepribadian. Kepribadian didefinisikan sebagai ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang berespon terhadap lingkungannya. Sifat-sifat kepribadian ada 2. Yang pertama, kepribadian mencerminkan perbedaan individu. Karena karakteristik dalam diri yang membentuk kepribadian individu merupakan kombinasi unik berbagai faktor, maka tidak ada 2 individu yang betul-betul sama.
Kepribadian merupakan konsep yang berguna karena memungkinkan kita untuk menggolongkan konsumen ke dalam berbagai kelompok yang berbeda atas dasar satu atau beberapa sifat. Sifat yang kedua, kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Suatu kepribadian umumnya sudah terlihat sejak manusia berumur anak-anak. Hal ini cenderung akan bertahan secara konsisten membentuk kepribadian kita ketika dewasa. Subbab yang ketiga, pembelajaran. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik agar dapat terjadi proses pemulihan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan kepada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran ini adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Memori atau ingatan. Memori atau ingatan merupakan semua informasi dan pengalaman yang kita hadapi ketika kita menjalani hidup dapat berakhir di memori atau ingatan kita. Sama halnya dengan pembelajaran, ingatan tersebut yang akan menentukan keyakinan dan sikap kita terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Pemikiran. Pemikiran memiliki pengertian yang luas dan boleh diterangkan dalam berbagai pendekatan. Namun berpikir merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran adalah proses di mana mencari makna serta usaha mencari keputusan yang wajar. Subbab yang keempat, motivasi. Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku. Baiklah, terdapat berbagai fungsi motivasi. Yang pertama, mendukung timbulnya suatu kelakuan atau perbuatan sehingga memotivasi melakukan perbuatan. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah untuk mewujudkan keinginan atau tujuan. Fungsi yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Faktor-faktor dalam motivasi ada dua. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor motivasi yang bersumber dari diri seseorang. Motivasi internal ini muncul akibat adanya keinginan individu untuk mendapatkan prestasi dan tanggung jawab di dalam dirinya. Faktor yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang. Faktor ini dipengaruhi oleh misalnya dari teman kita, kerabat kita, atau orang lain. Sekian penyampaian saya mengenai bab 5. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah saya ucapkan. Terima kasih.